Saya di sini selaku host juga nanti sebagai pemateri untuk melengkapi tugas webinar Gubuk Jatim Cerdas. Ini merupakan tugas terakhir, tugas kelima, yaitu melakukan diseminasi ke MGMP tentang salah satu materi saat mengikuti webinar Gubuk Jatim Cerdas. Sebelumnya alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu walaupun tidak secara tatap muka langsung. Untuk mempersingkat waktu akan langsung saya mulai saja. Sebentar Bapak Ibu, ini ada kendala teknis. Oke. Di sini materi yang akan saya diseminasikan yaitu materi tentang pemanfaatan game Excel sebagai media pembelajaran. Yaitu game yang saya pilih yaitu game acak kata. Ini saya mengambil contoh menu untuk salah satu pelajaran yaitu makanan kontinental. Misalkan ada susunan menu klasik kontinental dengan urutan sebagai berikut. Nah, urutan yang sudah benar ini akan kita buat menjadi soal acak kata. Kamis, Jumat, Sabtu. Yaitu urutannya diacak dari atas ke bawah. Selesai masuk kelas, nanti terserah wali kelas ditaruh di mana pembentukan pengurus kelas. Langsung itu. Langsung satu kelas. Enggak, Langkah pertama dari soal yang urutannya sudah benar seperti ini, itu berubah-ubah ya. Ada petunjuk dulu. Kita buat soal acaknya. Misalkan jadi seperti di sebelah kanan seperti ini. Langkah pertama, acaklah urutan menu tersebut dari atas ke bawah. Yang sebelah kiri ini yang urutan benar, sebelah kanan ini urutan yang sudah kita acak. Anunya yang udah pembagian kelasnya itu sudah dikasih rolinya. Nanti kan berjalannya proses karena nanti kan Langkah selanjutnya kita rubah yaitu Selasa sampai selesai angka yang sudah diacak tadi menjadi huruf seperti ini contohnya. Ini nanti yang dipakai untuk soal. Kan data asal dari sana. Ya. Nah, nanti setelah itu saya kerahkan dengan setelah itu nanti Selasa sudah saya minta dalam keadaan kelas sudah. Yang tadi seperti ini, nanti afirmasi dari acak ini masih berupa angka, kita rubah menjadi huruf berurutan dari A, B sampai terakhir. Bisa Pak Pri, hanya rankingan saja. Rankingan dari provinsi ya. Langkah selanjutnya kita membuat kunci jawaban urutan yang benar. Seperti ini kunci jawabannya. Urutan nomor 1 yang benar adalah ini F.
urutan kedua yang benar adalah yang sub huruf A dan seterusnya sampai terakhir seperti ini. Selanjutnya untuk rumus jawabannya kita tulis semua urutan yang benar dari atas ke bawah seperti ini. Ini nanti dimasukkan ke rumus jawaban. Langkah berikutnya setelah membuat jawaban yaitu mulai menyusun rumus di urutan tadi. Dari langkah kedua merubah urutan huruf menjadi merubah urutan angka menjadi huruf. Selanjutnya membuat kunci jawaban. Langkah selanjutnya membuat kolom seperti ini. Contohnya, ini bisa buat di lembar yang baru, versi baru di Excel. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya setelah membuat kolom seperti ini, kita copy pastekan soal acak yang sudah dibuat pada langkah kedua pada kolom ini, kolom di 6 sampai di 18, copy paste. Langkah selanjutnya membuat petunjuk atau keterangan untuk mengerjakan bawah. Ini buat di bawah dulu, boleh misalkan dibuat di atas pun boleh, silakan. Setelah itu baru membuat rumus Excel untuk hasil jawabannya. Enggak masalah, email itu enggak melihat itu. Kalau bisa punya email, enggak ada ini punya email. Langkah selanjutnya membuat rumus pada kolom jawaban. Untuk rumusnya seperti ini, dituliskan pada kolom sebelah FX ini sama dengan if kurung buka, rumusnya kolom C6 dan C7 dan C8, ini seterusnya sampai C18 kolom ini. Terus diketik sama dengan tanda petik rumus jawabannya. Rumus jawabannya yang sudah kita buat tadi, ketik terus tanda petik lagi, koma atau titik 2, ini tergantung settingan komputer. Terus kasih keterangan, ini saya tulis keterangannya luar biasa. Luar biasa. Terus jika jawabannya salah, ini koma tanda petik 2, dalam artian kalau jawabannya urutannya tidak benar, hasilnya tetap kosong, tidak ada keterangannya. Kalau urutannya benar, nanti hasilnya keluar kata luar biasa. Ini petunjuknya. Susunan menu di atas, ketik huruf abjadnya saja. Ini untuk mempermudah. Jadi yang diketik cuma huruf depannya saja. Ditulis di sini urutannya. Kalau urutannya
nanti akan keluar kata luar biasa. Ada kolom sebelah hasil. Kalau urutannya belum benar, hasilnya kosong. Nah, ini hasil akhirnya. Ini nanti yang dibagikan ke siswa. Kolom ini. Ini kunci jawabannya tadi. Kunci jawabannya ini boleh ditulis, boleh tidak. Kalau ditulis sebaiknya dihilangkan, dihidden, biar siswa tidak tahu jawabannya. Demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya merasakan ya. Aku kota sama biar video. Halo, assalamualaikum. Ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah materi yang saya sampaikan tadi sudah tersampaikan dengan baik sama panjenengan semuanya? Cek. Sudah jelas, Pak. Cek. Dari partai. Seperti kata Indonesia. Tes. Waduh, webinar. Minggu kayaknya aku udah bisa ikut ya. Minggu sing nang ndi? Nang buta parane ora ketemu. Halo, tes. Sudah dengar. Ini nang Suara saya bisa didengar, ya? Iya, kedengaran Pak. Pripun Pak? Bisa kelihatan Pak? Sama kedengaran suara saya tadi? Presentasinya kelihatan. Ya, suaranya tadi awalnya kecil tapi sekarang sudah bisa dengar. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman tentang game Excel. Sebenarnya nanti penerapannya seperti apa? Jadi masih jadi tanda tanya kalau buat kami kan yang biasa di IT. Kalau cuma begitu, apa istilahnya? Apa cuma satu kan soal itu ini misalkan ada dibikin soal itu atau bikin soal itu minimal 30 soal itu ya, nanti anak-anak mencocokkan atau yang lain-lain. Kalau satu itu terus lamanya anak-anak kalau sudah ketemu jawabannya kan selesai sudah itu. Padahal siswanya itu ada 30 anak. Kalau soalnya misalkan cuma satu sudah ketahuan jawabannya kan gambaran ini kemarin sempat saya diskusikan dengan waktu foto IT ini, jadi
foto gue masa kalau saya sih tapi dia bisa diterapkan menurut saya sih. Kenapa? Kalau siswanya ada satu kelas, soalnya satu itu kira-kira menurut penjenengan ini kira-kira pengembangannya kayak gini ini kayak apa? Kira-kira. Oke Pak, ini memang saya buat satu karena cuma untuk contoh guys. Dan ini penerapannya banyak. Mungkin karena kalau siswanya banyak, ini bisa satu soal dibagi Pak. Misalkan kita buat soal A, soal acak A, kita bagi ke 5 siswa. Kalau misalkan ada 30 siswa dalam sekelas. Terus kita buat soal acak B yang berbeda lagi, kita berikan ke 5 siswa yang lain dan seterusnya seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Ya, tapi persoalannya kan ini kemarin nggak usah di persoalan, tapi saya kemarin pas diskusi dengan teman-teman, iku ya apa caranya ngulang apa terus gurune nggawa laptop apa di server atau gimana sehingga itu bisa diakses di mana-mana, itu masih jadi pemikiran. Jadi kalau cuma misalkan ini kita diskusi dengan teman-teman yang kemarin, saya nyampaikan apa, kalau misalkan ini kayak gini terus begini, kalau di seperti ujian online itu kan benar ya, soalnya muncul satunya nomor ini, satunya nomor ini. Nah misalkan misalnya ini kira-kira kena ya, ini masih dipikir kira-kira caranya ketika dimasukkan ke server itu bisa. Saya bisa menambahkan Pak. Sebenarnya kalau di Excel, kalau bagi saya itu tidak untuk kuis, lebih tepatnya untuk istilahnya ketika kita mengantarkan siswa. Jadi penghantar pembelajaran sebelum kita masuk pembelajaran, siswa itu kita menggali kemampuan siswa seberapa dalam gitu aja. Kalau itu dibuat untuk kuis, juga sebenarnya kita sendiri yang kerepotan karena bahannya juga terbatas. Jadi kalau menurut saya itu tepatnya itu digunakan untuk sebagai pengantar. Jadi misalnya kalau dibuka itu misalnya saya mau mengajar tentang hidangan pasta misalnya. Pasta itu kalau anak-anak itu kan ngertinya hanya spaghetti. Nah, padahal pasta kan banyak. Yang dikatakan makaroni itu juga pasta. Nah mereka tahunya itu makaroni itu ya makaroni. Ternyata dia masuk ke golongan pasta. Mungkin seperti itu. Jadi kita itu bisa digunakan di awal pembelajaran kalau menurut saya. Maksudnya itu. Ya. Terima kasih Bu Rini atas tambahannya. Nah, kalau menurut saya benar Bu, ini namanya karena permainan game, mungkin lebih fungsinya ke anak-anak untuk refreshing otak. Jadi semacam permainan, bukan ke pembelajaran serius seperti itu kalau menurut saya. Keselamatan kesehatan. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Mana ya? Kalau tidak ada akan saya akhiri. Waktu nah, lebih dari 10 menit ini. Assalamualaikum. Saya dari Pacitan. Tuan ya nggak ada pertanyaan lagi. Dwi itu loh Bu Pak Dwi. Kita ucapkan banyak terima kasih atas Bapak Ibu untuk bisa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak ya. Monggo Bu, tak akhiri dulu. Mari, wis bar apa durung? Apa jek ngomong-ngomongan? Coba cetok omongan wis. Enak ini dibuka itu gambar. Itu lho Bu Siti nek Mas Bro Panas Pak. HP ini panas iki HP ini kula. Nggih, Pun. Baik lho Gose Buri Salmani lho Gose. Dapat harganya oke. Apa?